Tidak apa-apa meski sekarang kamu masih kesulitan bangkit, ketika semua motivasi tidak manjur. Jika kamu merasa cerita berikut ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Motivasi. Kata itu sering terdengar seolah-olah selembar obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua luka dalam sekejap. Seperti tombol, nyalakan, yang langsung membuat mesin hidupmu berjalan kencang lagi setelah macet di tengah jalan raya yang gelap. Tapi apa jadinya jika tombol itu tidak mau menyala? Apa jadinya jika meskipun kamu berusaha sekuat tenaga untuk membaca kutipan motivasi, mendengar pidato semangat, atau melihat postingan di media sosial yang berkata, "Bangkitlah dari kegagalanmu," kamu masih hanya bisa duduk di lantai, mata tergelincir, dan merasakan beratnya langit yang seolah-olah menekan pundakmu. Saya mau cerita tentang seorang perempuan bernama Lina yang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemen itu tidak terlalu bagus, lantai keramiknya ada yang retak, jendela seringkali sulit dibuka karena debu. Dan setiap pagi dia selalu terbangun oleh suara mesin sepeda motor yang melewati jalan raya depan. Lina bekerja sebagai karyawan kantor di sebuah perusahaan yang tidak pernah menyebut namanya dengan bangga. Setiap hari, dia bangun jam 5 pagi, mandi dengan air yang kadang dingin kadang panas tanpa aturan, sarapan dengan roti kering dan teh tawar, lalu menaiki angkutan umum yang padat selama 1 jam untuk sampai ke kantor. Di sana, dia menghabiskan hari-harinya mengetik laporan yang tidak pernah dibaca dengan cermat, menerima suruhan dari atasan yang selalu marah, dan melihat rekan-rekan kerjanya yang tampak begitu percaya diri dan bahagia. Pada usia 28 tahun, Lina merasa seperti dia telah berada di titik terendah kehidupannya. Dia baru saja putus dengan pacarnya yang sudah bersama selama 5 tahun, alasan. Dia katanya, tidak cukup berani untuk maju. Dia juga baru saja kehilangan pekerjaan karena perusahaan melakukan pemotongan tenaga kerja. Dan yang paling menyakitkan, dia merasa bahwa dia telah mengecewakan orang tuanya yang selalu berharap dia akan menjadi orang yang sukses, yang bisa membanggakan keluarga. Hari pertama setelah kehilangan pekerjaan, Lina tidak bangun dari tempat tidur. Dia hanya berbaring, menatap langit-langit yang kusam, dan memikirkan semua hal yang salah dalam kehidupannya. Dia berpikir tentang bagaimana dia selalu terlalu takut untuk mengambil risiko. Bagaimana dia selalu mengorbankan keinginannya sendiri untuk menyenangkan orang lain. Bagaimana dia selalu merasa kurang dari orang lain. Jam demi jam lewat, dan dia tidak makan, tidak minum, bahkan tidak mau mengambil telepon yang berdering berkali-kali. Dari orang tua, dari teman-teman, dari rekan kerja yang ingin menawarkan dukungan. Malamnya, dia akhirnya bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya pusing, perutnya lapar, dan matanya terasa berat karena menangis terlalu banyak. Dia berjalan ke dapur, membuka lemari es, dan hanya menemukan sebotol air mineral dan beberapa sisa roti yang sudah kering. Dia meminum air itu sampai habis, lalu duduk di kursi kayu yang sudah aus, menatap jendela yang melihat ke taman kecil di depan apartemen. Di sana, dia melihat seekor burung yang mencoba terbang dari dahan pohon, tapi gagal berkali-kali. Setiap kali burung itu terjatuh, dia hanya berdiri kembali, mengepak sayapnya, dan mencoba lagi. Dan akhirnya, setelah berulang-ulang gagal, burung itu berhasil terbang dan terbang tinggi ke langit. Lina melihat itu dan menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya bukan hanya karena kesedihan. Ada sedikit harapan yang muncul di dalam hatinya. Dia berpikir, jika burung itu bisa mencoba lagi dan lagi meskipun selalu gagal, mengapa tidak aku? Tapi seketika setelah itu, suara di dalam kepalanya berbicara, karena kamu bukan burung. Kamu cuma manusia yang lemah. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Lina kadang bangun, kadang tidak. Kadang dia makan, kadang tidak. Kadang dia menerima telepon, kadang dia mematikannya. Dia seringkali melihat postingan di media sosial tentang orang-orang yang sukses setelah mengalami kegagalan. Pengusaha yang keterlaluan utang tapi akhirnya membangun bisnis raksasa. Atlet yang cedera parah tapi akhirnya memenangkan medali emas. Seniman yang ditolak berkali-kali tapi akhirnya terkenal di seluruh dunia. Setiap kali melihat postingan itu,
Dia merasa iri dan sedih pada saat yang sama. Mengapa mereka bisa, tapi aku tidak? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suatu hari, ibunya datang ke apartemennya tanpa pemberitahuan. Ketika Lina membuka pintu, ibunya melihat wajahnya yang pucat dan kurus, dan langsung memeluknya dengan erat. Aku khawatir padamu, nak, katanya dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Lina hanya bisa menangis dan memeluk ibunya kembali. Tidak bisa berkata apa-apa. Selama beberapa jam, ibunya duduk di sampingnya, mendengar dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia mendengar tentang putus cinta, tentang kehilangan pekerjaan, tentang perasaan tidak cukup yang selalu mengganggunya. Dan setelah Lina selesai berbicara, ibunya hanya memegang tangannya dan berkata, "Sayangku, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu masih kesulitan bangkit. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk menangis, untuk merenungkan, untuk merasa lemah. Karena menjadi manusia berarti memiliki perasaan seperti itu. Dan itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusia." Kata-kata ibunya itu seperti kilatan petir di tengah kegelapan. Lina baru menyadari bahwa selama ini, dia telah terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia telah mengharapkan dirinya untuk bangkit seketika setelah mengalami kesulitan, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia telah membandingkan dirinya dengan orang lain yang tampak begitu cepat bangkit, tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk pulih. Mulai dari hari itu, Lina mulai mengambil langkah-langkah kecil. Tidak langkah besar yang mengagumkan. Tidak perubahan drastis yang membuat semua orang terkejut. Hanya langkah-langkah kecil yang tampak tidak penting bagi orang lain, tapi berarti begitu banyak bagi dia. Hari pertama, dia bangun jam 7 pagi, lebih lambat dari biasanya, tapi lebih baik dari tidak bangun sama sekali. Dia mandi dengan air yang tetap hangat, dia akhirnya memperbaiki pemanas air yang rusak, sarapan dengan roti baru yang dia beli di toko terdekat, dan menutup jendela agar tidak mendengar suara mesin sepeda motor yang menyakitkan telinga. Hari kedua, dia membuka teleponnya dan membalas panggilan dari teman-temannya. Dia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatian mereka. Tapi itu sudah cukup untuk membuat dia merasa kurang sendirian. Hari ketiga, dia keluar dari apartemen dan berjalan ke taman kecil di depan. Dia duduk di bangku kayu yang sudah aus, melihat burung-burung yang terbang, dan merasakan angin sejuk menyentuh wajahnya. Dia tidak berpikir tentang apa-apa yang salah dalam kehidupannya. Dia hanya menikmati momen itu, menikmati keheningan dan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Hari keempat, dia mulai mencari pekerjaan baru. Dia tidak mengirimkan surat lamaran ke ratusan perusahaan sekaligus, hanya ke 3 perusahaan yang dia rasa menarik. Dia tidak mengharapkan balasan cepat, dia hanya merasa senang bahwa dia telah mulai bergerak. Hari kelima, dia menghubungi pacarnya yang lama. Dia tidak ingin memulihkan hubungan mereka. Dia hanya ingin mengatakan terima kasih atas waktu yang mereka lewati bersama, dan minta maaf jika dia pernah menyakitkan hatinya. Ketika dia selesai berbicara, dia merasa seolah-olah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Hari-hari berjalan, dan langkah-langkah kecil itu mulai menambahkan diri. Lina mulai bangun lebih pagi, makan lebih baik, berbicara lebih banyak dengan teman dan keluarga, dan mencari pekerjaan dengan lebih giat. Dia masih sering merasa sedih, masih sering merasa takut, masih sering merasa kurang dari orang lain. Tapi sekarang, dia tahu bahwa itu tidak apa-apa. Dia tahu bahwa itu bagian dari proses, bagian dari menjadi manusia. Suatu hari, sekitar 6 bulan setelah dia kehilangan pekerjaan, Lina menerima panggilan dari salah satu perusahaan yang dia kirimi surat lamaran. Mereka ingin dia datang untuk wawancara. Dia merasa gembira dan cemas pada saat yang sama. Dia berpikir, apa jika aku gagal lagi? Tapi kemudian, dia mengingat kata-kata ibunya, tidak apa-apa jika kamu gagal. Yang penting adalah kamu telah mencoba. Pada hari wawancara, Lina mengenakan baju yang sederhana tapi rapi, memakai riasan yang ringan, dan pergi ke kantor perusahaan dengan hati yang penuh harapan. Wawancaranya berjalan dengan lancar. Dia menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan percaya diri.
dan dia merasa bahwa dia telah membuat kesan yang baik. Beberapa hari kemudian, dia menerima pemberitahuan bahwa dia diterima untuk pekerjaan itu. Ketika dia membaca pesan itu, Lina menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya adalah air mata kegembiraan. Dia memanggil ibunya, teman-temannya, dan semua orang yang telah mendukungnya selama masa-masa sulit itu. Dia mengatakan terima kasih atas dukungan mereka, atas kepercayaan mereka pada dirinya, atas kesabaran mereka ketika dia masih kesulitan bangkit. Sekarang, beberapa tahun kemudian, Lina telah bekerja di perusahaan itu dan merasa cukup bahagia. Dia belum menjadi orang yang sukses dalam arti yang dipahami oleh banyak orang. Dia belum kaya, belum terkenal, belum memiliki rumah besar atau mobil mewah. Tapi dia merasa sukses dalam arti yang paling penting. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah menemukan jalan yang tepat untuk dirinya. Dan dia merasa bahwa dia mampu menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dia masih sering menghadapi kesulitan. Kadang dia merasa sedih. Kadang dia merasa takut. Kadang dia merasa kurang dari orang lain. Tapi sekarang, dia tidak lagi memukul diri sendiri karena perasaan itu. Dia tahu bahwa tidak apa-apa meski sekarang dia masih kesulitan bangkit. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk pulih. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Dan itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan padamu hari ini. Jika kamu sedang dalam masa-masa sulit, jika kamu merasa bahwa kamu tidak bisa bangkit, jika kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang lemah dan tidak berharga, tolong ingat kata-kata ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu masih kesulitan bangkit. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk menangis, untuk merenungkan, untuk merasa lemah. Karena menjadi manusia berarti memiliki perasaan seperti itu. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan mengharapkan dirimu untuk bangun seketika setelah mengalami kesulitan. Jangan merasa bersalah karena perasaan yang kamu rasakan. Cukup terima dirimu apa adanya. Terima bahwa kamu manusia yang memiliki kelemahan dan kelemahan. Dan terima bahwa itu adalah bagian dari yang membuatmu istimewa. Ambil langkah-langkah kecil, tidak peduli seberapa kecil langkah itu. Yang penting adalah kamu telah mulai bergerak. Bangun dari tempat tidur, mandi, makan, keluar dari rumah, berbicara dengan teman, mencari pekerjaan, melakukan sesuatu yang kamu sukai. Setiap langkah kecil itu adalah kemenangan. Setiap langkah kecil itu adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu, yang siap mendukungmu, yang siap membantumu ketika kamu membutuhkannya. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Jangan ragu untuk berbicara tentang apa yang kamu rasakan. Karena berbicara adalah langkah pertama menuju pemulihan. Motivasi tidak selalu berarti bangkit seketika dan menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Kadang, motivasi berarti menerima bahwa kamu masih kesulitan bangkit, tetapi tetap berusaha untuk bergerak maju meskipun itu sulit. Kadang, motivasi berarti mengatakan pada dirimu sendiri, hari ini, aku tidak bisa bangun, tapi besok, aku akan mencoba lagi. Kadang, motivasi berarti tidak memberikan diri pada kesedihan dan ketakutan, tetapi tetap percaya bahwa ada harapan di masa depan. Jadi, jika kamu sedang dalam masa-masa sulit, jika kamu merasa bahwa kamu tidak bisa bangkit, jika kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang lemah dan tidak berharga, tolong ingat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa meski sekarang kamu masih kesulitan bangkit, karena kamu manusia. Dan manusia adalah makhluk yang kuat, yang tangguh, yang mampu mengatasi segala tantangan yang akan datang. Dan satu hari nanti, kamu akan melihat bahwa semua kesulitan yang kamu alami sekarang adalah bagian dari cerita yang indah. Bagian dari yang membuatmu menjadi orang yang kamu adalah hari itu. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Hanya butuh waktu, hanya butuh kesabaran, hanya butuh kepercayaan pada dirimu sendiri. Dan ingat, tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk itu. Tidak apa-apa jika kamu masih kesulitan bangkit. Karena pada akhirnya, yang penting adalah kamu tidak pernah berhenti mencoba. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe,
like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih.